Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiran Pratingirum, kelas C1, mahasiswa Kebidanan Universitas Nasional, NPM 195401426140, absen nomor 12. Di sini saya akan menjawab UTS mata kuliah asuhan kebidanan kegawat daruratan dengan nomor kasus 12, di mana bunyi kasusnya adalah tanggal 7 Mei 2020 pukul 11 waktu Indonesia Barat, seorang perempuan usia 29 tahun, G2P0A1, hamil 40 minggu, masuk ruang bersalin dengan pembukaan sudah lengkap dengan kepala di hot 4. Setelah dipimpin beneran selama 45 menit, akhirnya kepala lahir tetapi bahu anterior macet di simfisis pubis. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Menurut saya, untuk diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah distosia bahu. Kemudian soal yang kedua adalah, apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Tindakan yang tepat pada kasus tersebut adalah yang pertama, menginformasikan kepada ibu dan keluarga tentang kondisi persalinan bahwa bahu bayi mengalami macet sehingga kita memerlukan tindakan untuk dapat melahirkannya. Kemudian yang kedua adalah kita mempersiapkan alat, yaitu gunting episiotomi, dan juga kita mengganti sarung tangan. Setelah itu adalah kita melakukan episiotomi secukupnya. Setelah kita melakukan episiotomi secukupnya, kita yang pertama adalah melakukan manuver McRobert, di mana manuver McRobert ini adalah meminta ibu untuk menekuk kedua tungkainya dan mendekatkan ke lututnya. Setelah itu ibu harus menariknya sejauh mungkin ke arah dada dalam posisi terbaring terlentang. Meminta bantuan asisten untuk membantu ibu menekan secara fleksi kedua lutut ibu. Kemudian apabila dengan teknik ini bayi dapat dilahirkan, maka selanjutnya kita melakukan pertolongan persalinan seperti biasa. Apabila belum lahir, selanjutnya kita melakukan manuver Masanti, di mana teknik ini adalah memberikan tekanan pada suprapubrik di bagian bahu bayi sehingga memperkecil diameter bayi dan dapat dilahirkan secara normal. Kemudian apabila tidak bisa dengan teknik ini, selanjutnya kita melakukan manuver Rubin, di mana teknik ini adalah memasukkan dua jari ke jalan lahir sehingga mencapai bahu depan bayi, melakukan penekanan pada bahu depan bagian belakang sehingga bahu didorong ke depan ke arah dada atau vaginal approach. Kemudian gerakan kepala bayi secara mantap dan terus menerus ke arah bawah untuk melakukan bahu anterior untuk melahirkan bahu anterior di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke arah distal untuk melahirkan bahu belakang. Apabila dengan teknik ini belum berhasil, selanjutnya kita melakukan manuver Watts corkscrew. Apabila dengan teknik-teknik yang sudah kita lakukan bayi dapat dilahirkan, maka kita melakukan pertolongan selanjutnya seperti biasa. Apabila tidak, kita lanjutkan dengan manuver Watts corkscrew, di mana teknik ini adalah melahirkan bahu belakang dengan melakukan putaran 180 derajat ke arah posterior. Penekanan pada bahu posterior bagian depan atau ke arah punggung bayi dapat dikombinasikan dengan manuver Masanti maupun Rubin. Kemudian gerakan kepala bayi secara mantap dan terus-menerus ke arah bawah untuk melahirkan bahu anterior di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke arah distal untuk melahirkan bahu belakang. Apabila dengan gerakan ini tidak bisa dilahirkan, kita melakukan tindakan yang selanjutnya, yaitu manuver Sword Diction, di mana teknik ini adalah melahirkan bahu belakang secara manual dengan menyusuri skapula, kemudian sampai pada antekubiti, kemudian fleksikan lengan, keluarkan lengan seakan-akan tangan bayi mengusap dada dan juga wajahnya. Kemudian kita raih jari-jarinya maupun lengannya sehingga berhasil dikeluarkan dan bahu posterior dilahirkan. Apabila dengan tindakan ini tidak berhasil, kita bisa melakukan tindakan yang selanjutnya. Apabila berhasil, kita mencoba menggerakkan kepala bayi secara mantap dan terus-menerus ke arah bawah, di mana ini untuk melahirkan bahu anterior di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke arah atas untuk melahirkan bahu belakang. Jika berhasil, kita lakukan selanjutnya persalinan seperti biasa. Apabila tindakan ini tidak berhasil, selanjutnya kita dapat melakukan rollover atau manuver Gaskin, di mana posisikan ibu dalam posisi menungging atau merangkak.
Apabila dalam teknik ini tidak berhasil juga, maka secara terpaksa kita melakukan fraktur klavikula. Apabila tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan berhasil, selanjutnya kita bisa melakukan pertolongan persalinan seperti biasa, di mana kita melahirkan bayi, memberikan asuhan pada bayi baru lahir, kemudian penata laksanaan aktif kala 3 atau melahirkan plasenta, kemudian menilai perdarahan, melakukan prosedur pasca persalinan, kemudian kita melakukan evaluasi. Jangan lupa menginformasikan kepada ibu dan keluarga bahwa tindakannya sudah selesai. Kemudian kita membereskan alat, membereskan ibu, membereskan diri, kemudian kita cuci tangan dan melakukan pendokumentasian. Kemudian untuk soal yang ketiga, secara teori apa penyebab terjadinya kasus di atas? Untuk faktor resiko terjadinya distosia bahu itu bisa dikarenakan makrosomia atau berat janin lebih dari 4.500 gram, kemudian ibu memiliki riwayat DM atau GDM, kemudian multiparitas, kehamilan lewat waktu atau lewat bulan, adanya riwayat distosia bahu sebelumnya, dan juga persalinan lama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk jawaban kasus nomor 12 dengan diagnosa menurut saya adalah distosia bahu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.